Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ustazah? Ustazah doakan semoga anak-anak semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 yaitu tentang sehat itu penting dan subtema 1 pentingnya menjaga kesehatan. Sudah siap ya? Oke, sekarang kita mulai pelajarannya. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk pada pelajaran pantun. Apa itu pantun? Nah, pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno ya. Nah, dia berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya tuntun. Apa itu tuntun? Yang artinya mengatur atau menyusun. Nah, kemudian pantun itu terdiri dari 4 larik berirama. Apa iramanya? Iramanya yaitu A, B, A, B. Nah, sekarang contohnya. Ada contoh pantun ya. Pergi mendaki Gunung Daik, hendak menjerat kancil dan rusa, bergotong royong amalan yang baik, elok diamalkan setiap masa. Nah, yang mana dia irama AB-AB itu nak? Ada yang tahu? Jadi irama AB-AB itu kita lihat ini. Di belakangnya huruf K. Berarti ini kita sebut A. Kemudian hendak menjerat kancil dan rusa. Ini A belakangnya ya. Berarti beda kan? K dan A ini beda. Berarti kita buat di sini B. Nah, kemudian bergotong royong amalan yang baik. Nah, di sini K lagi. Sama dia kan? Sama yang di atas. Nah, kalau sama berarti dia A. Kemudian elok diamalkan setiap masa. Berarti A. Tadi sama dengan yang nomor 2. Berarti dia B. Iramanya B. Jadi inilah contoh pantun yang berirama AB, AB. Nah, kita sudah tahu ya contoh dari pantun yang berirama AB, AB. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu terdiri dari 4 baris. 4 baris ya. Nah, 4 baris, mana dia 4 baris? Ini dia. 1, 2, 3, 4. Ini dia yang namanya 4 baris. Kemudian bersajak AB atau AA. Nah, kalau contoh kita ini dia bersajak atau berirama AB. Nah, kemudian ciri-cirinya itu setiap bait pantun terdiri dari ada sampiran dan isi. Yang mana sampiran? Nah, sampiran itu yang baris pertama dan kedua. Ini dia sampiran. Baris pertama dan kedua. Itu sampiran. Kalau isi itu baris ketiga dan keempat. Ini dia yang isi. Paham ya nak? Ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris, bersajak AB atau AA, dan setiap bait pantun terdiri dari sampiran dan isi. Nah, sekarang kita masuk pada berdasarkan isinya. Pantun berdasarkan isinya. Jadi, pantun yang berdasarkan isinya itu dapat dibagi beberapa jenis. Nah, ada pantun nasihat. Pantun nasihat itu yang isinya memiliki makna mengarahkan untuk menjadi lebih baik. Itu dia pantun nasihat. Kalau pantun agama itu yang isi pantunnya mendorong untuk berbuat yang tidak melanggar aturan agama. Kemudian ada pantun jenaka. Nah, pantun jenaka itu isinya itu untuk menghibur orang. Kemudian yang keempat pantun teka-teki yang isinya berisi teka-teki atau tebakan. Kemudian yang terakhir ada pantun anak yang mana isinya berhubungan dengan dunia anak. Sudah paham ya nak? Ini dia jenis-jenis puisi berdasarkan isinya. Ada pantun nasihat, pantun agama, jenaka, teka-teki dan anak. Nah, untuk contoh-contoh pantunnya, Ustaz
Ustazah sudah memberikannya contohnya di aplikasi ya. Jadi Ananda bisa melihat contoh-contoh pantun ini yang ada di aplikasi. Jadi anak-anak bisa melihatnya di aplikasi contoh-contoh dari pantun berdasarkan isinya. Itu saja. Nah, sekarang kita masuk pada sambung pantun. Di sini ada pantun yang berirama A B A B. Nah, coba anak Ustazah perhatikan. Pantunnya, jangan suka makan mentimun. Berarti N ya belakangnya ya. Berarti ini sajaknya A. Lebih baik makan buah naga. Nah, ini di sini A. Di belakangnya beda ya. Berarti kita buat B. Nah, untuk sambung pantunnya di baris ketiga ini harus sama dia dengan ini. Nah, baris ketiga harus A dan baris keempat ini harus B. Udah paham? Jadi kalau untuk sambung pantun ini yang baris pertama dan ketiga harus A dan A, baris kedua dan keempat harus B dan B. Jadi apa ya isinya yang cocok? Nah, isinya yang cocok, jangan suka ini sama kan, N di belakangnya kan. Nah, berarti dia bersajak A. Kemudian apa sambungannya yang keempat? Itu harus nyambung ya nak ya. Lebih baik kita jadi baris keempat ini sudah sama A di belakangnya. Baris ketiga juga sudah sama N belakangnya. Sudah sama ya. Yang ini juga A. Nah, seperti itu kalau mau menyambung pantun. Kalau mau menyambung pantun itu harus sama. Bersajak A, B, A, B. Yang 1 dan 3 itu harus A. Yang 2 dan 4 itu harus bersajak B. Nah, tadi sudah pantun yang bersajak AB AB. Sekarang pantun yang bersajak AA dan AA. Nah, di sini ada contoh pantunnya. Ananda bisa menyambung pantunnya. Kita lihat ya baris pertama, induk gajah mencari anaknya. Ini A ya belakangnya. Berarti kita kasih saja A. Tersesat di tengah kota, A juga. Berarti sama ya, A. Nah, berarti kalau untuk menyambung pantunnya kita harus samakan dia dengan yang di atas. Tadi yang baris pertama dan ketiga itu harus sama, 2 dan 4 itu harus sama. Karena AA berarti di belakangnya harus bersajak A juga. Apa contohnya? Kita sambung pantunnya. Nah, kita bisa membuat menuntut yang baris ketiga, menuntut ilmu agama hal utama. Nah, di sini sama ya, di belakangnya juga A hurufnya. Kemudian yang keempat, agar selamat dalam kehidupannya. Di sini juga A. Berarti sama ya, pantunnya sama, dia bersajak A karena di belakangnya juga A. Jadi bisa bebas. Kalau misalnya pantunnya di belakangnya K, misalnya K, jadi di sini juga bisa K di belakangnya. Nah, itu juga dinamakan saja A. Nah, sampai di sini bagaimana Ananda? Semoga Ananda semua paham materi yang Ustazah jelaskan. Nah, silahkan dibaca lagi di aplikasinya, kemudian dilihat kembali video penjelasan Ustazah untuk lebih mengerti lagi.
Itu saja dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.